selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, kita punya informasi bisnis yang tentunya itu bisa menginspirasi kita, entah itu di dunia desain grafis maupun itu di bisnis yang lainnya. Siap! Ada apa nih dek kabar hari ini? Jangan salah nih, UMKM sekarang tidak hanya sukses di lokalan aja. Walaupun di masa pandemi seperti ini, ada salah satu UMKM itu jualannya sambal nih ya. Nah, mudah-mudahan bisa memotivasi nih untuk UMKM penjual atau kuliner gitu ya. Nah, si UMKM ini bisa laku di Amerika Serikat. What? Dan omsetnya itu tembus sampai 1,3 miliar. Oh my god! Wow. Oke, kabar bisnis kali ini kita angkat dari solusi UMKM dari Detik Finance ya. Nah, ini judulnya adalah Saatnya Jadi Bos. Gokil, sambal asal Surabaya laris di AS. Omsetnya bisa sampai 1,3 miliar nih. Keren nggak tuh? Gokil sih itu. Nah, sambal ini tidak hanya pendamping makanan ya, yang semua orang mungkin bisa membuatnya. Namun sambal juga punya keajaiban tersendiri yang orang bisa bikin sukses gitu. Jadi selain untuk pendamping makanan, kreatif kita bisa melihat peluang dari sambal gitu. Bisa menjadi cuan dong. Oke. Gitu. Mantap! Belakangan ini memang bisnis sambal cukup menjamur, namun yang bisa tembus hingga ekspor masih sedikit. Nah, coba nih, ternyata yang ekspor sambal itu masih sedikit. Itu bisa menjadi peluang ya, atau kesempatan buat kita ya? Ya, jadi lebih banyak varian produk-produk sambal yang keluar nih, kayak gitu. Soalnya di luar nggak banyak yang jualan sambal. Mungkin salah satu kulineran khas Indonesia nanti ya kan, seperti kayak sate ya gitu ya. Sekarang sate di luar udah terkenal nih, terus bakso gitu kan ya. Nah, jadi pada periode Januari hingga pertengahan Juni 2021, nah ini adalah si ownernya namanya Dede1 nih ya. Dede1 telah mengekspor 2.160 botol sambal. Nice. Yang tersebar di New York, Virginia, Los Angeles, kemudian Kanada. Wow, banyak sekali nih. Dia udah menjamur ya si sambalnya itu, dan udah bisa ekspor 2.160 sambal gitu ya. UMKM yang beralamat di Jalan Tenggilis, Jawa Timur ini, Surabaya, sudah melakukan ekspor sejak 2016. Wow! Tapi dari Januari sampai Juni udah 2.160 sambal, mantap betul. Jadi co-founder Dede1 dan Siti Fatimah menjelaskan bisnis ini sebenarnya milik ibunya, Sulis Tianingsih. Nah, kita pengen tahu nih biasanya ide awalnya kenapa sih orang bikin bisnis gitu. Nah, kita lihat nih ide awalnya karena ibunya beberapa kali keluar negeri, namun kangen makanan khas Indonesia. Simpel banget ya idenya gitu. Iya. Sebuah kerinduan bisa jadi ide. Terus katanya ibu pernah ke Cina, umroh dan pendidikan di Australia. Ibu saya suka kangen makanan sambal, jadi teman-teman ibu saya ngumpul di apartemennya cuma buat makan nasi panas pakai sambal sama ikan teri. Soalnya nggak ada di sana. Gitu. Nah, terus umroh nggak bisa makan makanan Arab, malah kangen makan sambal gitu kan ya. Kalau umroh kan pasti makan Arab yang banyak ya, dan dia nggak bisa makan sambal katanya. Gitu. Sambal buatan ibunya cukup disukai sampai akhirnya ibunya menjajak untuk membuat sambal yang memang untuk dijual dengan modal hanya 50.000. Damn! Wow, 50.000 tadi di awal omsetnya udah diketahui ya. Iya. 1 miliar lebih. Iya. Dari 50.000. Dari 50.000. Dia membeli 1 kilogram cabai, hasilnya kemudian dicoba ditawarkan ke saudara dan kerabatnya, dan ternyata laris. Percobaan kedua, ibunya mencoba memasukkan produk sambalnya ke salah satu swalayan di Surabaya nih ya, bernama Ciko. Toko swalayan itu kebetulan tepat berada di depan rumahnya, tapi ternyata penawarannya ditolak. Ditolak di lokal belum tentu, di internasional ditolak. Iya betul. Ya, sebenarnya itu toko sudah berteman baik sama kita karena sama-sama pengguna nama, tapi ditolak karena tidak ada label. Nggak ada perizinan. Dari situ ibunya mikir, oke, berarti saya harus punya perizinan dan label. Ya wajar sih kalau kayak gitu ditolak mah, soalnya penting banget nih perizinan sama label ataupun sama brand merek kayak gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah perizinan, entah itu halal, entah itu BPOM, entah itu PIRT, kalian yang harus perhatikan adalah nama usahanya dulu apa. Setelah nama usahanya apa,
kita harus tahu target marketnya siapa. Baru kita buatkan logo atau brand ke jasa studio desain grafis profesional. Betul. Jangan yang abal-abal. Ya, jangan yang template ya. Kita udah ngasih penjelasannya tuh kemarin. Silahkan tonton tuh. Kenapa logo nggak boleh pakai template? Silahkan tonton tuh. Oke. Nah, salah satu perizinannya diantaranya yang harus dia urus adalah PIRT. Ingat tuh ya, PIRT. Hingga label sertifikat halal. Kalau makanan perlu ada halal. Modal untuk urus sederet perizinan dan label itu hasil dari lomba UMKM yang sering diikuti ibunya. Tuh, dia juga nggak mengeluarkan uang. Dia nggak ikut lomba. Dari lomba tersebut dapat uang buat perizinan. Iya, gokil juga sih. Si ibunya open minded banget ya. Ngapain buat perizinan dari hasil jualan? Mending kita manfaatkan lomba-lomba yang ada di lokalan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian salah satu perizinan yang membuat bisnis dari satu melesat ini adalah sertifikat HACCP. Nah, kita tahu nih. Apaan tuh? Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi sertifikat HACCP ini merupakan bukti jaminan kualitas yang diterbitkan lembaga sertifikat independen dan merupakan jaminan keamanan pangan yang diakui dunia. Oh, sertifikat kelas dunia. Oke, bisa ditiru nih buat teman-teman yang mau bisnisnya go internasional, silakan ikutan sertifikat HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, kita mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin orang-orang di luar negeri pas lihat udah tersertifikasi secara internasional nih sama lembaga terpercaya, ya udah beli aja gitu, nggak usah ragu karena udah tersertifikasi. Nah, kemudian bagaimana nih produknya produk sambalnya bisa tembus sampai AS nih. Nah, pada suatu saat si dari satu ini mengikuti pameran di Surabaya yang mempertemukan UMKM dengan pembeli. Kebetulan ada salah satu pembeli merupakan eksportir ke Amerika Serikat. Dia tertarik dengan produk dari satu ini. Nah, ikut pameran gitu. Betul banget, ikutan bazar, ikutan pameran di kota masing-masing ataupun jalan-jalan ke kota tetangga gitu buat ikutan, itu penting banget. Seriously. Itu salah satu gimana kita untuk mendapatkan circle baru. Ya. Iya nggak sih? Ya, Selain kita melakukan online ya. Selain kita promosi juga, kita nambah wawasan, kita nambah jaringan yang tentunya itu bermanfaat. Contohnya kayak gini. Iya. Ketemu sama eksportir. Iya. Terus bisa go internasional. Iya. Gitu Kayak kan. gitu. Lanjut lagi nih ya. Beliau awalnya tertarik tanpa si eksportir ini tertarik awalnya karena tanpa MSG. Terus beliau tertarik ke tempat kita buat lihat produksinya. Pas tahu loh sudah HACCP, dia tambah tertarik. Jadi sertifikat HACCP penting nih ya. Tambah tertarik kalau HACCP itu kan ketat banget keamanan pangannya. Dari situ beliau tertarik dan kami mulai ekspor langsung ke AS tanpa pikir panjang nih si eksportirnya. Mantap. Gokil. Pada 2016, dari satu ini mulai ekspor produknya ke AS dan Kanada. Saat itu pengiriman baru 2 kali dalam setahun. Satu kali pengiriman bervariasi bisa 45 sampai 60 box. Satu box isinya 60 botol sambal. Sejak saat itu pengiriman ke AS dan Kanada mulai meningkat. Target pasarnya ternyata masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Ini keren banget sih. Ini udah tersegmentasi banget gitu. Iya. Nah, menariknya menarik lagi pada 2020 ketika pandemi Covid 2019 melanda, ekspor DD1 ke AS dan Kanada meningkat drastis. Jadi pada saat pandemi malah naik nih. Ya. Pengiriman bisa sampai 12 kali. Ternyata pangsa pasar sambal DD1 mulai merambah masyarakat asli. Nani? Oh, keren banget ini. Tadinya hanya orang Indonesia yang tinggal di sana, tapi ternyata masyarakat Amerika Serikat pun dan Kanada tertarik dengan sambal ini gitu. Kemudian target pasarnya merambah nih ke anak muda Amerika Serikat. Ternyata banyak membuat tantangan makan pedas menggunakan sambalnya. Wah, bisa di challenge nih. Ya, soalnya kan orang-orang bule kayak gitu ya, orang Eropa, orang Amerika itu biasanya nggak tahan pedas Gitu. Nah, malah jadiin challenge kayak gitu. Ini malah jadi bisa marketing buat dia ya. Iya. Challenge sambal DD1 gitu kan. Jadi yang beli anak mudanya katanya sih ramai, tantangan berani pedes enggak, ya namanya anak muda iseng kali ya. Kemudian ekspor tersebut bisa menjadi penopang penurunan penjualan. Nah, penopang penurunan penjualan satu itu di tahun pandemi itu ternyata. Jadi ketika di lokal turun ya penjualannya, tapi di ekspor meningkat gitu. Penjualan domestik menurun drastis. Meski menurun, omsetnya DD1 ini lumayan besar pada 2019.
mencapai 1,3 miliar, lalu 2020 menurun menjadi 600 juta. Memang sih pandemi ini Iya. lumayan. Tapi tetap gede juga sih Iya, gitu kan. 600 juta. Dari satu memiliki berbagai varian rasa sambal. Dengan varian sambal Surabaya yang menjadi induk sambalnya, artinya jika memilih sambal teri, bahan dasarnya sambalnya adalah sambal Surabaya gitu ya. Nah, yang menjadi favorit di Amerika Serikat ternyata adalah sambal Surabaya dan sambal korek gitu loh. Ini bisa dijadikan tiruan buat teman-teman ya. Misalkan ATM buat produksi sambal korek, kemudian ekspor tuh kemana? Keluar gitu. Dengan syarat harus sudah sertifikasi, punya logo dan punya sertifikasi internasional tadi HACCP. Nah, dari satu ini saat ini memiliki total karyawan 8 orang, termasuk Siti Fatimah dan suaminya sebagai founder. Meski begitu, UMKM ini bisa memproduksi 700 botol sehari, tentunya dibantu oleh mesin produksi. Gila, 8 orang itu bisa produksi 700 botol. Gokil sih, tapi ya itu pasti dibantu sama mixer-mixer gede gitu ya. Mesin. Tuh, ya nggak sih? Ternyata kita membuat bisnis itu bisa berawal dari sebuah kerinduan, ya nggak sih? Terus juga kalau misalnya mau modal itu 50.000 bisa jadi modal. Betul. Enggak punya modal, kalian bisa ikutan lomba tadi. Lomba dulu gitu ya. Nggak? Terus kalau misal pengen go internasional, jangan menutup diri. Kalian harus sering-sering ikut yang namanya apa? Pameran gitu. Jadi banyak banget nih cerita-cerita yang bisa diambil atau hikmah dari penjualan si sambal ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih ya ceritanya, menginspirasi sehingga kita bisa terdorong, termotivasi lagi. Meskipun sekarang corona lagi tingkat-tingkatnya, banyak usaha-usaha yang ditutup, tapi mudah-mudahan kita nggak nyerah karena banyak juga cerita-cerita orang yang sukses selama pandemi kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.